Carilah Allah, dunia dan seisinya akan mengejar kalian. Itu janji Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alimu allimni min ilmika ma tarda bihi anni wa la tu'akhizni bima ta'lamuhu minni. Ya alimu khalliqni bi khuluqil ilmi wa haqqini bi haqa'iqil ilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar tuan-tuan semua? Baik, alhamdulillah. Kami jauh ni daripada Singapura. Naik pesawat, naik lagi van untuk ke Pauh. Selesai 2 hari di sana, kami sampai di sini. Dan alhamdulillah, hati ini berbunga sekali dapat bertemu dengan teman-teman di Masjid Baitur Rahman. Kenalkan, yang fakih, yang jahil ini, yang bodoh ini diberi gelar Luqman dan lahir dengan nama Yusuf bin Utsman. Kenapa diberi gelar? Sebab itu adalah mimpi yang datang berulang-ulang ketika umur 13 hingga 15 tahun. Selagi saya enggak menggunakan perkataan Luqman, selagi itulah mimpi itu datang. Alhamdulillah, selepas akhir baligh diberikan ilham untuk menggunakan perkataan Luqman. Jadi hari ini saya bergelar Luqman Yusuf bin Utsman, berasal dari Pulau Temasek. Pulau Temasek ini adalah nama bagi yang sekarang ini kita kenali dengan bahasa Inggerisnya Singapura, bahasa Arabnya Singapura, dan bahasa Melayunya Singapura. Singa dan pura, maksudnya bandar singa. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan untuk datang ke Singapura, akan meminta yang membawa jadi pemandu pelancong untuk jumpa dengan singa muntah. Terkenal sekali. Kalau datang Singapura enggak jumpa singa muntah, belum berkat. So itulah, alhamdulillah. Berumur lebih daripada 63 tahun, dikurniakan 8 orang cahaya mata, seorang saja putera, lagi 7 puteri. Dan alhamdulillah dikurniakan lagi 8 orang cucu, 3 putera, 5 puteri. Alhamdulillah. Itulah nikmat umur. Dan mudah-mudahan teman-teman yang berada di sini semua menikmati umur yang barakah. Karena itulah yang kita butuhkan untuk menjadi hamba Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kami di panggung ini, di atas ini, bukan bermakna saya lagi mulia, saya lagi cerdik, saya lagi cerdas, dan saya lebih berilmu daripada tuan-tuan. Saya pasti di kalangan teman-teman yang ada di depan saya ini lebih mulia, lebih cerdik, lebih cerdas, dan lebih berilmu daripada kami. Tetapi kalau Allah yang berkehendak. Jadi ada satu cerita oleh orang alim, bila ditanya apakah yang sedang dilakukan oleh Tuhan, dia menjawab, kamu disuruh
bertanya dan saya menjawab soalan kamu. Ya. Kenapa? Basirahnya hidup. Apa saja yang dia lihat, apa saja yang dia rasakan, apa saja yang dia dengar, semuanya adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan kefahaman yang sedemikian, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita perlukan guru mursyid. Guru yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu saya bertanya dengan teman-teman di sini. Adakah Rasulullah mati, wafat atau berpindah alam? Ya, persoalan saya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati, wafat ataupun berpindah alam? Ya, jawapannya tepat sekali. Berpindah alam. Sebab untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua figur yang benar-benar memohon agar mereka menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan begitu juga Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Namun saya ambil kesempatan ini untuk berkongsi apa yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Satu ketika dia sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya, diperintahkan oleh Allah SWT untuk menguruskan satu mayit yang jauh daripada tempat dia sedang ngopi, ya, bahasa orang Aceh, ya, ngopi. Orang Aceh kuat minum kopi kan. Sedang ngopi dengan teman-teman, diperintahkan oleh Allah untuk menguruskan satu jenazah. Dia pergi ke tempat yang dituju, berjumpa dengan mayat ini di dalam longkang. Jadi tempatnya enggak elok, ya, enggak bagus. Bertanya dia dengan orang kampung, siapa si fulan ini? Dan orang kampung cakap, ini orang jahat. Dia penzina, pemabuk, mencuri, merampok. Jadi dia kematiannya jahat. Tak perlulah kalau di Singapura dipanggil awak menguruskan jenazah ini. Jadi karena ingin tahu apakah hikmah daripada perintah daripada Allah SWT, dan Nabi Musa bisa ngobrol dengan Allah SWT, ditanya, ya Rabb, kenapakah aku diperintahkan olehmu untuk menguruskan mayit ini? Dan Allah menilhamkan kepada Nabi Musa AS, hamba Allah ini mempunyai kalbu yang putih bersih. Setiap kali dia mendengar nama Muhammad, berjujuran air mata keluar daripada kelopak matanya. Itu saja. Jadi kalau tuan-tuan hari ini berada di masjid ini, merasakan tuan-tuan sudah melaksanakan ibadah solat, adakah tuan-tuan ibadah solat yang tuan-tuan lakukan itu sudah diterima oleh Allah SWT? Kalau ada perasaan riak, kalau ada perasaan takabur, dan kalau ada perasaan keakuan, aku telah solat maghrib, aku telah solat isya, itu menjadikan kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tuan-tuan belum kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itu, seorang mursyid, seorang murabbi menuliskan makalah yang ringkas. Tetapi kalau saya mau syarahkan ini,
pastinya 3 jam kalian masih khusyuk mendengar. Khusyuk mendengar walaupun sekadar 1 lembar saja. Tuan-tuan, kalam para wali Allah, kalam pewaris Nabi amat berharga dan tiada nilainya. Dan tuan-tuan beruntung dipilih untuk menjadi sebahagian daripada keluarga MPTT Indonesia. Dan saya jauh-jauh dari Singapura mengambil kesempatan ini menyatakan rebutlah peluang ini sebelum beliau diwafatkan dan dipindahkan ke alam barzakh, mengulangi apa yang berlaku pada Nabi Musa dengan Allah SWT. Jadi apa rahsia hamba yang mati tadi? Dia kenal Muhammad. Dia kenal Muhammad. Imbau kembali satu keadaan ketika Nabi Adam alaihissalam ingin menyentuh Siti Hawa, dan Siti Hawa bertanyakan kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, aku mohon maharku. Tuan-tuan, kira-kira apakah mahar yang akan diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada istrinya Siti Hawa setelah diijab kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu syariat yang bermula daripada syurga, iaitu pertemuan badan antara jantina lelaki dan perempuan. Begitu suci sekali, dan itu tanda kasih sayang Allah kepada Muhammad. Ingin mengenal Allah, lihat diri sendiri, kesempurnaan yang ada pada diri kita. Adakah kita asalnya ada? Enggak. Adakah asalnya kita bisa melihat? Enggak. Adakah asalnya kita bisa mendengar? Enggak. Adakah asalnya kita bisa berkalam? Enggak. Tapi setiap hari, saban hari, tuan-tuan melafazkan kalimah Bismillah, Ba, Sin, Mim. Basar Allah, sama Allah, mutakallam Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan kepada kalian dan kalian bisa melihat kami yang sedang berkalam ini kerana ada cahaya, dan cahaya itu dinamakan Nur Muhammad. Pengkajian tasawuf sangat perlu untuk menghilang kotoran sifat takabur kita, sifat riak kita, sifat suci kita dalam kalbu ini. Hamba itu yang ketahuan jahatnya akhlaknya, tapi diterima oleh Allah sebab Allah Maha Berkuasa. Dia mau menciptakan teman-teman yang ada di sini perlu sebab? Enggak. Dia Maha membentuk. Dia Maha membentuk otak kalian. Berapa panjangnya otak kalian yang dibelit-belit di atas kepala ini, dan boleh memproses lebih laju daripada superkomputer. Dan kita sudah lihat keajaiban manusia. Tanpa kalkulator bisa mengira, tek, dapat jawapannya lebih cepat daripada kalkulator. Ya, itu nikmat itu telah diberikan kepada kita.
Hari ini saya akan bertanya pada tuan-tuan, adakah tuan-tuan lagi mulia daripada malaikat, ataupun malaikat lebih mulia daripada tuan-tuan? Mari kita tepuk dada, tanya iman kita. Siapa lebih mulia? Kita yang dinamakan insan, yang punya roh kudus Allah SWT, mempunyai pancaran Nur Muhammad. Adakah kita lebih mulia daripada malaikat, ataupun malaikat lebih mulia daripada kita? Alhamdulillah, jawapan yang tepat sekali teman-teman. Kenapa? Kita masih melihat dosa-dosa yang kita lakukan, sedangkan Allah menyatakan, aku maha pengampun, aku maha penerima taubat. Tugas tuan-tuan hari ini, mulai hari ini, tukar pola pemikiran. Aku bersumpah, aku berjanji pada diri sendiri, mulai hari ini aku tidak akan menghakimi dan menghukum siapa pun termasuk diri aku, kerana aku kenal Allah. Allah maha pengampun, maha pemurah, maha mengasihani, dan semua sifat-sifat Allah. Adakah sifat Allah terhad pada 99 yang kita mengaji dalam ilmu tauhid? Enggak tuan-tuan, enggak. Berapa banyakkah zat Allah? Tiang ini, kipas angin ini, lampu ini, chandelier ini, semua ini adalah zat-zat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dinamakan kalbu yang hidup, hanya melihat segala-galanya Allah, 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 Allah. Dan kita boleh tes. Ambil seorang hamba Allah, okey, kita kasih satu penyiksaan. Ambil sesuatu yang boleh cepit kukunya, ya, tarik. Dia enggak mati, pasti kan? Dia enggak mati, tapi kesakitan itu dia akan menjerit. Yang dijeritkan itu apa? Kalau kalimatnya Allah, artinya dekat sekali dengan Allah. Kalau dijerit, aduh sakit, dia bukan hamba Allah, ataupun dia bukan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mau coba? Boleh antri di sini. Saya ambil satu alat untuk tarik kuku tuan-tuan. Kita tes malam ini juga. Tes keimanan kita, bagaimana kedekatan kita, mutakallam kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini semua tuan-tuan hanya akan kita rasai bila dibimbing oleh guru mursyid. Dan tuan-tuan lebih kenal guru mursyid tuan-tuan di tempat tuan-tuan. Kami ada guru mursyid kami di wilayah kami, dan tuan-tuan ada juga guru mursyid wali-wali Allah di wilayah tuan-tuan. Saya belum bercerita, saya belum buka rahsia tentang dunia kewalian yang dinamakan kutub haus, kutub wali malamatiyah, dan sebagainya dan sebagainya. Sebab tidak melalui, tidak mengenali hamba-hamba Allah yang menjadi pewaris Nabi dan Rasul. Kita tidak kenal. Yang malang sekali, kita enggak mau kenal. Kalau sudah dikenalkan, kita masih enggak percaya yang dia itu adalah kekasih Allah yang dipilih sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibimbing hingga hatinya hanya kepada Allah dan Rasulnya.
Kalau hari ini tuan-tuan beritahu kami, tuan-tuan tidak khusyuk, pastinya masih ada hubud dunia yang disebutkan dalam makalah ini. Ya, lidah berkata Allahu Akbar, sebut, ngerti tak? Allah Maha Besar. Bagaimana kamu mau bayangkan besarnya Allah? Bisa? Enggak bisa. Tapi lihat diri sendiri. Semasa kalian muda dulu, untuk beriadah lumba lari 100 meter, bisa lajunya bawah 10 saat, bisa. Sekarang suruh kami lari, kami minta maaf, minta tolong, enggak bisa. Sebab nikmat muda dengan nikmat tua. Sebab kita fana, kita pasti binasa. Kita pasti berpindah alam. Daripada alam roh ke alam kandungan ibu, ke alam fana, ke alam barzah, ke alam mahsyar, dan akhirnya kita akan dihukum oleh Allah Al-Hakim, dimasukkan ke syurga ataupun ke neraka. Tuan-tuan, kalau mau tes, mau masuk neraka, mari kita kumpul-kumpul kayu, bawa unggun yang besar. Lepas tu salah satu daripada kalian sukarela campakkan diri kalian ke dalam unggun api itu. Sanggup enggak? Ataupun jangan gitulah, hidupkan api di dapur, bakar jari sendiri. Permulaan aja sakit, dia mula cair, sudah enggak sakit lagi, Pak. Sudah enggak sakit lagi. Semasa dibakar yang awal lah baru sakit. Selepas tu enggak sakit lagi. Tapi kalian bayangkanlah, itu 1% daripada 99% alam yang menunggu kita, baik di syurga ataupun di neraka. Kalau hari ini tuan-tuan menikmati buah-buahan yang enak-enak, anggur mungkin, kalau di Singapura kita panggil mata kucing, tak tahu orang sini panggil apa, langsat, duku, rambutan, durian. Kami orang Singapura untung, kami sentiasa ada durian, enggak ada musim. Sebab negara Thailand akan kirimkan, negara Malaysia akan kirimkan, mana-mana negara lah akan kirimkan. Jadi kami sentiasa dapat makan durian. Orang-orang di Bandar Aceh suka makan durian. Saya ada seorang teman orang Brunei Darussalam, dia orang kaya. Dia cakap, Lukman, aku setiap tahun pasti masuk rumah sakit. Kenapa begitu? Karena kecintaan aku pada durian. Aku akan makan durian sepenuh nafsuku. Pasti aku akan pingsan, akan dikirimkan ke rumah sakit. Saking cintanya pada durian. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, saya diberikan masa selama 20 minit. Hari ini saya sudah berkalam 24 minit. Atas dasar itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana boleh menerima kami seadanya. Kami orang bodoh, kami orang jahil, kami orang miskin, enggak ada apa-apa. Ya, tuan-tuan, alhamdulillah. Satu bangsa yang istimewa sekali. Kerana apa? Bisa mengimarahkan masjid. Kami kalau jam begini di Singapura sudah cepat-cepat pulang, sebab besok selepas subuh sudah mau keluar cari rezeki. Satu hari enggak cari rezeki, kepala pusing. Sebab
segala-galanya perlu dibayar. Air perlu dibayar, elektrik perlu dibayar, AC perlu dibayar. Siapakah manusia yang pertama menggunakan AC? Merasa nikmat AC? Jawapannya Nabi Ibrahim AS. Dicampakkan dalam unggun api, dia rasa nyaman. Jadi bukan teknologi Jepang atau Jerman, enggak. Teknologi ini Allah, ya, dan diberikan kepada Nabi kasihnya Khalilullah untuk merasakan hasil. Hari ini kita berada di Masjid Baitur Rahman yang sungguh indah, permai dan merasakan nikmat asli. Tuan-tuan, saya ada sejarah dengan masjid ini. Selepas Aceh mengalami tsunami, imam di masjid ini ataupun pegawai di masjid ini terbang ke Singapura, pergi ke Masjid Sultan, satu-satunya masjid yang kononnya terbesar di Singapura. Cari pejabat masjid, tanyakan, di sini ada enggak yang namanya Ustaz Luqman? Ya ada. Dia selalu kuliah di sini. Bisa kami dapat nombor telefonnya? Ya bisa. Jadi hamba Allah itu, saya sudah lupa namanya, 4 orang yang datang mewakili Bandar Aceh dan mewakili Masjid Baitur Rahman ini. Jadi saya dapat bertemu dengan mereka cakap negara kami ataupun negeri kami dilanda tsunami, mohon bantuan untuk mendapatkan dana untuk membaik pulih Masjid Baitur Rahman ini. Dan hari ini kudrat dan iradat Allah, saya berada di sini bersama dengan tuan-tuan, sebab teman-teman itu pulang dengan $2 million Singapura, bukan 1 juta Indonesia, bukan, $2 juta Singapura, donasi daripada Malaysia dan juga Singapura. Alhamdulillah, ya. Jadi itulah kenangan manis saya bersama dengan Masjid Baitur Rahman ini. Pertama kali saya datang, saya singgah di sini. Ini kali kedua saya datang. Alhamdulillah berada bersama dengan teman-teman pada hari ini, insyaAllah. Jadi kita terkait dengan kalbu. Walaupun saya orang bodoh, orang jahil, sayangilah saya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di satu tempat yang indah, permai, yang mana kita boleh lepaskan kerinduan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yaitu di surganya. Dan itulah kita juga menunggu masa dan ruang nombor antri kita bertemu dengan Yang Maha Pencipta. Carilah Allah, dunia dan seisinya akan mengejar kalian. Itu janji Allah. Jadi saya akhiri kalam saya dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.